teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Hari ini saya akan membahas tentang rematik pada anak. Mungkinkah ini terjadi? Teman-teman sekalian, rematik ternyata tidak hanya mengenai orang tua saja atau orang dewasa saja. Remaja dan anak-anak juga bisa terdampak. Penyakit rematik autoimun seperti lupus, RA, ankylosing spondylitis juga bisa mengenai anak-anak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang salah satu jenis penyakit rematik anak, yaitu juvenile idiopathic arthritis. Nah, teman-teman sekalian, juvenile idiopathic arthritis adalah sekelompok penyakit rematik anak yang terjadi sebelum usia 16 tahun. Tentunya gejala utamanya adalah nyeri sendi. Namun ternyata teman-teman sekalian ada juga gejala lain yang bisa terjadi di luar sendi dan bahkan bisa menyebabkan gangguan pada organ tubuh. Penyebab pasti penyakit ini belum diketahui, namun faktor lingkungan dan genetik memegang peranan yang sangat penting. Nah, teman-teman, apa sih gejala utama JIA? Bisa terjadi nyeri dan bengkak pada sendi, kaku dan kesulitan menggerakkan sendi. Namun, terkadang juga sering ada gejala di luar sendi seperti demam tinggi, bercak kulit, pembesaran kelenjar, gangguan pada mata, dan masih banyak gejala lain. Nah, ternyata JIA ini bukan penyakit tunggal, namun ada beberapa jenis penyakit yang termasuk dalam juvenile idiopathic arthritis. Nah, ada 6 tipe yang dikenal, yaitu pertama JIA sistemik, karena banyak gejala-gejala lain selain persendian. Yang utama adalah demam yang berkepanjangan dan bercak-bercak kulit. Kemudian ada istilah JIA oligoartikuler, jika hanya mengenai kurang dari 4 sendi. Ada JIA poliartikuler, ini mungkin agak mirip dengan rheumatoid arthritis karena menyerang banyak sendi. Ada juga juvenile psoriatic arthritis, ada psoriasis, ada radang sendi pada anak-anak. Ada juga JIA yang agak mirip dengan spondyloarthropathy. Dan kadang-kadang dokter mengelompokkannya dalam undifferentiated arthritis karena tidak bisa dikelompokkan dalam berbagai kriteria di atas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kapan nih kita akan curiga anak kita terkena JIA? Nah, Bapak Ibu bisa melihat pada gejala-gejala ini. Kalau ada nyeri dan hangat pada sendi, bengkak pada persendian, kadang-kadang gejalanya malah demam berulang tanpa ada sebab yang lain. Ada kaku sendi ataupun tidak mampu membengkokkan, meluruskan sendi dengan sempurna. Anak-anak kita menjadi lemes, menurun kemampuan fisiknya. Kemudian ada pembesaran kelenjar, kadang-kadang susah tidur, penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan, atau terjadi anemia. Nah, itu adalah antara lain gejala-gejala di mana kita harus curiga jangan-jangan terjadi JIA. Memang banyak sekali penyakit-penyakit yang lain juga yang menyerupai gejala ini, sehingga nanti Bapak Ibu harus berkonsultasi ke dokter dan kemudian dokter akan meminta pemeriksaan penunjang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah contoh-contoh pemeriksaan penunjang baik laboratorium darah maupun pemeriksaan radiologi yang bisa diminta oleh dokter untuk membantu menegakkan diagnosis. Nah, mungkin tidak semua tes ini akan dilakukan, tapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Nah, kalau kita sudah sampai pada diagnosis JIA, bagaimana pengobatannya? Nah, Bapak Ibu sekalian, pengobatan JIA ini sangat tergantung dari berat ringannya kondisi JIA anak kita dan juga riwayat pengobatan selanjutnya. Jadi ada berbagai macam pengobatan yang bisa dilakukan, mulai dari antiinflamasi biasa, kortikosteroid, obat spesifik seperti disease modifying antirheumatic drugs, atau bahkan agen biologik bila tidak membaik dengan pengobatan standar. Bapak Ibu, hari ini mau diingatkan kembali bahwa ternyata rematik ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa. Sehingga jangan mengabaikan keluhan nyeri sendi apabila ini terjadi pada anak Anda. Konsultasikan ke dokter untuk diagnosis yang tepat. Demikian penjelasan saya, sampai bertemu kembali dalam Instagram Autoimmune Rheumatic Info edisi selanjutnya. Salam sehat.